Assalamualaikum. Di sini saya Ucu Musliha akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan inklusi dan anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inklusi, disabilitas, dan anak berkebutuhan khusus. Inklusi berasal dari kata inclusion yang berarti penyatuan. Inklusi didefinisikan sesuatu yang positif dalam usaha menyatukan anak-anak yang mempunyai hambatan dengan cara-cara yang sesuai dan komprehensif dan dunia pendidikan secara universal. Pendidikan inklusi adalah sebuah bentuk penyelenggara pendidikan yang diperuntukkan untuk menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya ketika belajar di sekolah. Disabilitas, menurut KBBI, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang atau menderita sesuatu. Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat yang memiliki hak untuk tetap berada dalam komunikasi lokal. Para penyandang disabilitas harus mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sosial. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis anak disabilitas dan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Jenis-jenis anak disabilitas yang pertama ada disabilitas mental, kedua disabilitas fisik, dan ketiga tunaganda. Untuk jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, yang pertama ada tunanetra, yaitu anak yang memiliki masalah dengan penglihatan atau anak yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Kedua, tunarungu, yaitu ada permasalahan dengan pendengarannya. Tunawicara, ada anak yang memang mempunyai kelainan baik dari ucapan, bahasa, suara dari anak normal lainnya. Selanjutnya ada tunagrahita, yaitu anak yang memiliki kemampuan intelektual dan kognitif di bawah rata-rata. Tunadaksa, yaitu anak yang memiliki hambatan pada gerak tubuh. Tunalaras, yaitu menunjukkan perilaku menyimpang. Berkesulitan belajar, yaitu anak yang memiliki gangguan atau hambatan dalam belajarnya. Lamban belajar, yaitu anak sulit memahami pembelajaran seperti menulis, membaca, dan lainnya. Ada anak autis, yaitu gangguan perkembangan syaraf yang memiliki dan bisa mempengaruhi perkembangan bahasa dan gangguan dalam berkomunikasi. Ada anak memiliki gangguan motorik dan gangguan lainnya. Oke, untuk selanjutnya ada layanan pendidikan dan layanan di masyarakat. Bagaimana sih layanan yang harus diberikan kepada anak berkebutuhan khusus baik dari pendidikannya maupun di lingkungan masyarakatnya? Di sini yang pertama ada layanan pendidikan. Layanan seperti apa sih yang harus dilakukan untuk anak berkebutuhan khusus? Yang pertama, melakukan asesmen, yaitu sebuah upaya untuk melihat data dan mengukur hambatan apa saja dalam anak berkebutuhan khusus ini. Yang kedua, kurikulum pendidikan harus disesuaikan, karena anak berkebutuhan khusus tidak bisa disamakan pembelajarannya dengan anak normal biasanya. Yang ketiga, metode pembelajaran. Untuk memudahkan, metode apa saja yang sesuai diberikan dalam menangani anak berkebutuhan khusus ini. Yang keempat, bimbingan belajar, yaitu proses bantuan yang diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus dalam memecahkan kesulitan belajarnya. Yang kelima, bimbingan karir. Adanya proses bantuan, anak berkebutuhan khusus juga memiliki masa depan dan mereka sendirilah yang menentukan dan memutuskan untuk kedepannya, tetapi masih harus dibimbing dan diawasi. Selanjutnya di sini ada layanan segregasi. Layanan segregasi adalah penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggara pendidikan pada umumnya. Terdapat 4. Yang pertama, sekolah luar biasa. Yang kedua, sekolah luar biasa berasrama. Yang ketiga, kelas jauh atau kelas kunjung. Yang keempat, sekolah dasar luar biasa.
Selanjutnya, selain ada layanan segregasi, di sini juga ada layanan integrasi. Layanan integrasi disebut juga sekolah terpadu. Bentuk layanan pendidikan ini merupakan integrasi sosial, instruksional, dan temporal anak berkebutuhan khusus dengan teman-teman lainnya yang normal. Untuk layanannya terdapat 3, ada kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, dan kelas khusus. Selain layanan pendidikan, di sini juga yang harus disediakan adalah layanan di dalam masyarakat. Terdapat 5 poin. Yang pertama, pembukuan dengan memberikan beberapa kebutuhan untuk anak berkebutuhan khusus di masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, masyarakat paham mengenai anak dengan kondisi yang berbeda dalam anak biasanya. Yang keempat, lingkungan pertemanan tidak ada yang membedakan antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal lainnya. Yang terakhir, sediakan ruang untuk anak berkebutuhan khusus dalam meningkatkan perkembangan dan potensinya.